Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amalia Putri Febrianti Ngatenan dari program studi Tadis Bahasa Inggris. Yang mana pada kesempatan kali ini selama beberapa detik saya akan membawakan beberapa contoh kasus atau pelanggaran apa saja yang terjadi di Kota Manado ini yang berhubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang mana kita ketahui bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu patut menjunjung tinggi bahasa kita, bahasa Indonesia, yang mana sebagai moto penggerak dan juga sebagai penyatu di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sebelum saya menampilkan contoh gambar yang ada, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pasal 36 terkait dengan lembaga usaha, yang mana itu terdapat 3 ayat. Yang pertama, pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan pada nama lembaga usaha yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia sendiri atau Badan Hukum Indonesia. Nah, pasal 36 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal Badan Hukum Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berbentuk perseroan terbatas. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia itu hanya berlaku perseroan terbatas yang seluruh sahamnya itu dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Serta pada pasal 36 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam hal lembaga usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan keagamaan. Nama lembaga usaha dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Oke, baiklah, kita masuk ke pelanggaran yang pertama, yang mana di sini ada sebuah bangunan atau rumah kopi yang tertulis yang diberi nama New Kepo Coffee. Ya, bisa kita ketahui bersama bahwa pemberian nama tersebut itu bukan termasuk bahasa Indonesia yang baku, yang mana kata new itu merupakan bahasa asing atau bahasa Inggris, dan juga kata kepo itu bukan termasuk bahasa Indonesia yang baku, dan juga kata coffee itu yang berarti kopi. Untuk pelanggaran yang kedua, di sini ada Mr. Barbershop. Ya, bisa kita ketahui juga bahwa barbershop itu adalah toko atau bangunan pangkas rambut atau pencukur rambut, yang mana juga menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pelanggaran yang ketiga, di sini ada toko sepatu yang diberi nama GM Boulevard Shoes. Ya, saya tidak tahu juga ini GM apa, tapi kemungkinan ini GM merupakan singkatan dari yang hanya pemilik toko saja yang tahu. Dan juga Boulevard itu salah satu tempat yang ada di Kota Manado, dan shoes itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Inggris yang berarti sepatu. Oke, untuk pelanggaran selanjutnya, saya sempat jalan-jalan ke area Mall Manado, yang mana juga saya melihat ada sebuah toko yang diberi nama Kids Station, yang mana Kids Station ini merupakan toko mainan anak-anak, tapi nama Kids Station ini tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan masih seperti pelanggaran yang telah saya jelaskan, tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Untuk pelanggaran kelima masih di seputaran area mall. Di sini juga ada toko sepatu yang bisa kita lihat, terdapat banyak sepatu di sini yang diberi nama Shoes for You. Ya, tentu kita tahu juga seperti
pelanggaran sebelumnya, pelanggaran yang sama yaitu masih menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing. Ya, untuk pelanggaran yang keenam juga masih sama, yaitu ada toko roti yang diberi nama Bread Talk. Ini juga masih menggunakan bahasa Inggris atau tidak menggunakan bahasa Indonesia. Ya, untuk pelanggaran yang ketujuh yaitu di sini ada Faria Gosamsu, ahli bikin gigi. Ya, bisa kita ketahui bersama kata Gosamsu ini yang pastinya itu bukan bahasa Indonesia, bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi kemungkinan berasal dari bahasa Cina atau Tiongkok yang kemudian dikembangkan di negara Indonesia sendiri, yang kemudian dan juga diberi nama Gosamsu oleh pemiliknya yang kemungkinan berasal dari Cina. Pelanggaran yang ke-8 yaitu di sini juga ada sebuah klinik yang mana pintunya masih menggunakan kata open atau kata buka, yang seharusnya itu menggunakan bahasa Indonesia tetapi diganti dengan bahasa asing, bahasa Inggris. Klinik tersebut tempatnya di samping Jembatan Soekarno. Ya, untuk pelanggaran selanjutnya di sini juga ada kafe yang masih menggunakan bahasa Inggris, yaitu Escape Gaming Cafe. Ya, kemungkinan ini juga kafe sekaligus tempat bermain game atau hiburan seperti itu. Untuk pelanggaran yang ke-10 di sini juga ada toko yang diberi nama Bro Mart. Bro. Ya, bisa kita ketahui juga kata bro ini kemungkinan entah apa yang alasan kenapa pemiliknya memberi nama bro. Yang pasti ini bro ini bukan merupakan bahasa Indonesia yang baku atau yang baik, dan juga kata mart ini yang berarti toko, tetapi mart ini juga masih menggunakan bahasa asing. Yang terpenting, yang intinya itu bukan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk pelanggaran yang ke-11, di sini di dalam Mega Mall juga ada tempat peringatan awas licin yang masih menggunakan bahasa Inggris, yaitu wet floor. Jadi sebaiknya itu digunakan atau menggunakan bahasa Indonesia sajalah, agar orang-orang lebih mengerti. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus lebih menjunjung tinggi bahasa kita, dan juga agar bahasa kita dapat mudah dikenali oleh orang-orang asing seperti itu. Pelanggaran yang ke-12 di sini juga ada House of Robert Bridal and MC. Sepertinya ini adalah toko atau toko perlengkapan persiapan pernikahan bridal dan MC yang menggunakan bahasa Inggris, yaitu House of Robert. Oke, selanjutnya pelanggaran yang ke-13. Di sini ada bengkel yang namanya Denso. Nah, Denso ini bengkel yang diberi nama oleh tuannya atau pemiliknya seperti itu. Namun dia menggunakan komponen-komponen seperti service station, air conditioner, ganti oli, engine tune up, aksesoris dan car wash dan sebagainya. Dan itu termasuk bahasa asing atau bisa disebut bukan sebagai bahasa Indonesia yang baik, melainkan menggunakan bahasa asing. A few moments later. Itulah tadi mengenai pelanggaran-pelanggaran contoh kasus yang ada di Kota Manado ini yang berhubungan dengan pasal usaha. Dan selanjutnya saya akan memberi gambar lagi mengenai
pasal 40 yang berkaitan dengan fasilitas umum. Di sini juga ada 2 ayat yang mana pada pasal 40 ayat 1 bahwasanya bahasa Indonesia itu wajib digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Dan yang kedua atau pasal 40 ayat 2 bahwasanya informasi lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa tulisan atau gambar yang ditampilkan dan suara yang diperdengarkan itu di tempat umum. Pelanggaran yang berkaitan dengan pasal yang berhubungan dengan pelanggaran fasilitas umum yaitu yang ke-14. Di sini ada Losmen Transit Unique Inn yang mana itu merupakan jembatan penghubung yang ada di area Pasar 45 yang mana menggunakan bahasa Inggris juga, yaitu unique dan kata in seperti itu. Pelanggaran yang ke-15, di sini ada papan penunjuk jalan yang tertulis airport atau yang berarti bandara, di mana ini kata airport itu menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang terletak di area Pasar 45 yang seharusnya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tetapi digunakannya menggunakan bahasa asing. Yang ke-16 yaitu ada penunjuk jalan juga yang tertulis stop atau yang artinya berhenti, tapi juga di sini menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa asing. Pelanggaran yang ke-17 ada kata tunjuk, papan penunjuk yang terletak di parkiran sebuah resto. Papan penunjuk itu tertulis out yang artinya keluar. Nah, di situ seharusnya kan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi digunakannya yang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Pelanggaran yang ke-18 ini ada sebuah resto yang mana di area depannya masih menggunakan bahasa Inggris untuk untuk papan penunjuknya. Papan penunjuknya masih menggunakan bahasa Inggris yaitu drop off in. Ya, kemungkinan itu merupakan pertanda atau kata tunjuk papan penunjuk sebagai tempat penurunan barang atau penitipan barang seperti itu. Ke-19 yaitu tiang penanda yang terletak di area Taman Kesatuan Bangsa yang mana tiang tersebut tertulis tanda stop atau berhenti untuk pengguna bus, yang mana tanda stop itu menggunakan bahasa Inggris bukan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk pelanggaran yang terakhir, di sini juga ada di area Mega Mall, tepatnya di bagian tempat parkir. Di sini ada besi penanda yang tertulis khusus loading dock, yang mana artinya itu anjungan bongkar muat barang, yang khususnya tempat parkir ini dikhususkan untuk kendaraan yang memuat-muat barang kemana saja, entah barang yang masuk dari mall ataupun barang yang akan keluar dari mall, seperti itu.